Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, tidak intinya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dalam diri kita, memberikan hidup dalam diri kita, memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita kesempatan pada akhir ini kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama ya, saling berwasiat dengan sabar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang yang telah diutus oleh Allah untuk mengantarkan umat manusia minadz-dzulumati ilan nur. Semoga kita semua tergolong umatnya yang insya Allah kelak kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam situasi yang penuh dengan wabah yang terkenal dengan COVID-19 ini, tentu bagaimana kita mensikapinya ya. Sebagai umat Islam tentu jangan hanya sekedar terbawa-bawa ya, dibawa ke sana, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri ya, dibawa takut ya, tapi juga dibawa yang tidak takut asal ceroboh gitu ya. Tapi mari kita kembali bagaimana mensikapi situasi wabah yang seperti ini. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 143 yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran 143 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litaskunu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Al-ayah dan selanjutnya. Coba kalau kita kaji ayat ini jamaah rahimakumullah, di situ bahwa dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ya, maksudnya Allah telah menjadikan umat kita semua umat Islam ini umat Islam yang adil dan pilihan. Di situ dikatakan wa kadzalika ja'alnakum umatan wasatan. Nah, umatan wasatan di situ diartikan kalau di dalam tafsir itu adil dan pilihan. Nah, tetapi mari kita coba lihat bagaimana umatan wasatan ini. Ya, umatan wasatan. Kalau kita kembali kepada kata-kata wasaton yang terbiasa kita dengarkan, barangkali kita bisa mendengarkan kata-kata wasit. Nah, kalau di pertandingan ada wasit, sebenarnya wasit itu juga kata-kata wasaton, dari kata wasaton. Wasit itu penengah. Tentu wasit dia tidak memihak yang satu dan tidak memihak yang lain. Jadi dia penengah. Dan wasit ini memang harus adil. Harus adil. Kecuali kalau wasit yang kena sogokan ya nggak bisa adil itu ya gitu ya. Tetapi wasit harus adil. Dia tidak ngepro kanan, tidak ngepro kiri. Nah, ini yang dimaksud wasit. Nah, sebetulnya wasaton, wasit ini mengambil dari kata-kata wasaton itu. Sehingga bisa dijadikan bahwa wasaton itu penengah, tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini. Jadi, ya. Maka orang-orang yang tengah itu biasanya orang yang adil ya, tentunya seperti itu ya. Orang yang tengah-tengah adil karena dia tidak memihak kanan dan tidak memihak kiri. Ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kepada tafsir ya, menurut tafsir At-Tabarani ya, sebetulnya ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ini. Menurut At-Tabarani bahwa manusia yang tengah-tengah ini tidak kiri tidak kanan ya. Ya ini yang wasaton ya. Yang dimaksud wasaton tengah-tengah. Seandainya begini, berani ya. Orang yang berani itu orang yang tengah-tengah, yaitu antara yang takut dengan orang yang ceroboh. Nah, ini umatan wasatan.
Nah, tengah-tengah antara yang takut dengan orang yang konyol gitu ya. Nah ini kalau kita misalnya dalam menghadapi COVID-19 ini juga begitu. Ya kita tengah-tengah, jadi umatan wasaton. Tidak takut tetapi juga tidak ceroboh gitu. Kita tetap berusaha untuk pakai masker ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk tidak bersalaman dulu sementara ini karena khawatir penularannya. Kemudian kita juga harus menggunakan seperti ini. Bukan berarti kita takut. Ini orang-orang yang berani. Tapi juga tidak berarti orang yang takut banget di rumah aja nggak ngapa-ngapain, pokoknya nggak berani keluar, jangan terlalu begitu ya. Nah, jadi kita tengah-tengah, jadi umatan wasaton. Di satu sisi juga tengah-tengah yang lain, dermawan itu juga tengah-tengah antara orang-orang yang pelit dengan orang-orang yang boros. Nah, jelas di dalam Al-Quran sebutkan juga begitu. Jadi antara orang pelit dan boros, ini orang dermawan. Jadi orang dermawan itu bukan berarti kok terus hartanya di pembelian yang tidak ada gunanya itu namanya boros ya. Tapi juga dermawan. Dermawan juga memberi kepada orang lain yang berguna untuk orang lain. Tapi juga enggak pelit. Nah, orang yang dermawan itu yang tengah-tengah. Ya, ini umatan yang wasaton. Ya kemudian di situ di dalam ayat itu ada lagi yang dimaksud dengan istilahnya saksi. Nah, besok kita akan menjadi saksi umat-umat di sekitar kita pada waktu kita sekarang ini dan juga kita sekaligus Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kita. Nah, ini dan maka di dalam ayat 143 ini dikatakan bahwa memang litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasula 'alaikum syahida. Nah, jadi Rasul juga akan menjadi saksi kita. Nah, maka dalam kesempatan ini dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama kembali jadi orang yang wasaton. Jadi umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Tidak takut, tapi juga tidak ceroboh. Tidak takut, tapi juga tidak konyol. Gitu. Tetapi kita juga jadi orang yang dermawan. Mungkin karena gara-gara COVID-19 ini banyak juga saudara-saudara kita yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung kena penyakitan maupun dampak ekonomi yang lain. Hingga tentu kita jangan jadi orang yang pelit. Ya, kalau kita punya kelebihan, kenapa tidak kita bantukan kepada mereka yang membutuhkan? Ya inilah jadi umatan wasaton di dalam hari ini bisa dua makna yang intinya adalah umatan yang tengah-tengah. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.